Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, hari ini cukup senang sekali begitu kan, karena menyambut bagaimana semifinal Indonesia versus Uzbekistan begitu kan. Saya dari dari penampilan saja sudah memakai jersey Indonesia sebagai bentuk nasionalisme kita. Kita harus support ya. Tetapi ada cukup berita minta Anies jangan nyagup lagi, itu lebih bermutu, ngerti etika politik katanya begitu kan. Saya kira untuk perubahan, untuk menggaungkan perubahan, justru Anies Baswedan didorong untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Saya kira saya setuju sih sebenarnya untuk Anies Baswedan untuk maju ya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kalau Anies Baswedan tidak maju, maka di tahun 2029 Anies Baswedan tidak akan terpilih lagi sebagai calon presiden. Karena eksistensi itu ditentukan bagi kepala daerah yang kemudian punya kapasitas yang sangat luar biasa. Kalau Anies Baswedan misalnya di di DKI Jakarta ya tambah punya prestasi yang sangat luar biasa, bukan tidak mungkin nanti di tahun 2029 akan digandeng untuk menjadi calon presiden begitu kan. Nah, dan disitulah yang saya amati betul. Kalau Anies Baswedan pensiun di usia dini, saya kira umur Anies Baswedan masih berapa begitu kan. Ya setidaknya menurut saya pribadi, apa yang disampaikan Rocky Gerung, satu sisi secara etika iya begitu kan ya, tapi secara demokrasi ya, secara bangsa dan negara, setidaknya Anies Baswedan harus maju di situ begitu kan. Ini mari nanti bersama apakah Anies Baswedan yang ngerti etika politik seperti yang dikatakan Rocky Gerung. Betul itu Bang Rocky katanya, ada yang mengatakan seperti itu. Lebih baik ya bekerja di luar negeri saja sambil mengkritik program pemerintah yang merugikan rakyat. Cukup Pak Lembong saja yang maju, pasti menang di DKI Jakarta. Ada yang berkomentar seperti itu. Biasalah ya, nggak nyagup, nggak mungkin ARB nggak tahan jadi oposisi. Bahkan kalau menurut saya pribadi, mending Anies Baswedan nyalon saja begitu kan. Ini kesempatan emas begitu. Karena di tahun 2029 mereka punya kesempatan untuk menjadi calon presiden di situ begitu. Kalau cita-cita Anies Baswedan ingin menjadi presiden, ya silakan nyagup saja sekarang. Karena kenapa? Kalau mereka tidak nyagup, maka eksistensi mereka akan pudar. Apa yang kita lihat dipertontonkan kepada rakyat Indonesia kalau mereka tidak punya eksistensi begitu kan. Karena pasti yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden di tahun 2029 yaitu adalah kepala daerah yang punya prestasi yang sangat luar biasa. Nah, itulah poin penting di situ. Maka jangan hiraukan masalah etika, masalah apa, karena Anies Baswedan secara kalkulasi politik, ya ini bukan masalah etika atau tidak begitu kan ya. Karena tidak ada pelanggaran etika memangnya di situ. Jadi artinya apa? Artinya setelah kalah dari presiden, boleh-boleh aja mereka menjadi gubernur begitu kan. Ya sebagai bentuk pengabdian terbaik. Karena Anies Baswedan kan masih muda. Siapa tahu kan cita-cita ingin menjadi presiden ya bisa terlaksana di tahun 2029. Saya kira apresiasi sebenarnya. Kalau bukan Anies Baswedan, siapa lagi yang akan memajukan DKI Jakarta? Kan begitu logikanya. Karena Anies Baswedan itu adalah pengalamannya sangat luar biasa di DKI Jakarta. Apalagi begitu kan ya, punya prestasi yang mendunia di situ begitu. Saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan yang kemudian mereka untuk mencalon DKI Jakarta, saya kira akan didorong di situ begitu kan. Saya setuju sekali dengan pendapat itu. Tapi ya menurut Rocky Gerung ya harus punya etika, karena setelah presiden ya seharusnya mereka pensiun. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Pilkada Jakarta 2024 masih jadi perhatian utama dalam dinamika politik meski baru akan digelar 7 bulan lagi. Apalagi nama Anies Baswedan masih dispekulasikan dengan kemungkinan akan maju jadi sebagai calon cagup DKI Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung menganalisa dengan menyarankan agar Anies sebaiknya tak kembali maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta pada November 2024. Dia mengatakan ya demikian karena status Anies yang notabene sebagai mantan calon presiden atau capres di Pilpres 2024.
Bahkan dia tak mempersoalkan manuver Nasdem yang berisi sinyal maupun usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Sementara PKS tampaknya memprioritaskan kadernya maju ketimbang Anies Baswedan. Tetapi di satu sisi mereka Partai Nasdem ingin menyuarakan atau ingin ingin mendorong Anies Baswedan, dan bahkan ini menjadi prioritas dari Partai Nasdem untuk Anies maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Maka saya kira saya bisa apresiasi luar biasa begitu kan. Kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi begitu kan? Ya kita lihat saja si Heru ya. Kita lihat saja yang lain. Ini harus direbut di situ. Sebagai bentuk nanti di tahun 2024 persiapkan diri bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, prestasi-prestasi Anies Baswedan yang kemudian kita harus lanjutkan di situ begitu kan. Jadi Anies Baswedan tidak melanggar etika. Karena tidak ada etikanya setelah presiden mau calon gubernur kayak mau calon wali kota, tidak ada etikanya di situ begitu kan. Ya. Ya, kalau yang ada etikanya di situ adalah ketika melanggar undang-undang. Anies Baswedan kan tidak melanggar undang-undang dan sebagainya. Posisi Anies justru yang menentukan posisi ini. Posisi Anies bisa ya bilang oke, saya sudah pernah jadi gubernur DKI Jakarta dan saya sudah pernah deal dengan pensiunan saya, kata Rocky dalam akun YouTube Rocky Gerung Official. Rocky meminta Anies menolak bujukan parpol yang ingin kembali mengusung di Pilkada DKI Jakarta. Bagi dia, lebih baik Anies beri kesempatan kepada parpol pengusungnya untuk mencalonkan cagup calon jagoannya. Lebih baik Anies bilang yaitu lebih baik ya jangan saya, tapi saya ingin partai yang mendukung saya untuk mencalonkan. Siapa itu misalnya ya PKS, karena Nasdem akan akhirnya pergi kepada Prabowo. Tapi bukan tidak mungkin mereka akan bergabung begitu kan dalam artian mengusung Anies Baswedan. Karena nampaknya sekarang ini kalau kita melihat dengan strategi itu Anies Baswedan didorong begitu kan untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Tapi inilah politik kita. Akankah Anies Baswedan memenangkan itu? Saya kira akan gampang dan mudah untuk memenangkan DKI Jakarta. Karena Anies Baswedan sudah jelas-jelas di depan mata ya, di depan warga DKI Jakarta, mereka punya kesempatan yang sangat super di situ. Ada yang mengatakan wah ini gimana, wah ini gimana, wah ini gimana dan sebagainya. Saya kira ini perlu apresiasi yang sangat luar biasa ya. Karena bagi kami adalah bukan masalah gubernur terpilih atau tidak, tapi ini kan masalah di tahun 2029. Siapa tahu Anies Baswedan dicalonkan lagi sebagai gubernur DKI Jakarta begitu kan. Menurutnya Anies itu bisa jadi kingmaker dalam Pilgub Jakarta 2024. Sebetulnya ya walaupun menjadi kingmaker kalau tidak punya partai kan sia-sia di situ begitu kan. Semuanya kan harus partai, ya semuanya harus partai dan sebagainya. Ya kalau tidak punya partai bagaimana? Ya karena dengan adanya tidak punya partai maka didoronglah untuk mencalonkan diri sebagai gubernur. Bahkan ini pertarungan nanti di tahun 2029 akan semakin seru lagi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.